أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Hadirin sekalian sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia, pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannatun na'im, jannatul firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jika akan mengutus seorang nabi ataupun seorang rasul akan memberikan tanda-tanda sebelum kenabian dan tanda-tanda menjelang kenabian. Tanda-tanda sebelum kenabian yang disebut dengan al-irhasat dan tanda-tanda menjelang kenabian ataupun menjadikan seorang nabi dengan mukjizat-mukjizat. Adapun tanda-tanda akan datangnya seorang nabi, contohnya adalah ketika Rasulullah sebelum lahir akan terjadi suatu bencana besar, yaitu datangnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menggempur, merobohkan Ka'bah. Tanda-tanda akan datangnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tanda-tanda sebelum datangnya kenabian Musa alaihissalam, dan kita akan mengambil hikmah daripada kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sebelum Nabi Musa lahir, seorang raja yang bernama Raja Fir'aun dari Mesir bermimpi beberapa kali bahwa akan lahir seorang bayi yang nantinya akan merobohkan singgasana kerajaan Fir'aun. Maka dari itu Raja Fir'aun mengumpulkan para pembesar-pembesar kerajaan, mengumpulkan para pembesar-pembesar kerajaan untuk meminta pendapat apa takwil daripada mimpi raja tersebut. Ternyata mereka sepakat untuk mengambil satu kesimpulan dan keputusan bahwa bila mana mulai saat itu ada bayi lahir berkelamin laki-laki harus dibunuh dan disembelih. Berita ini disebarkan ke seluruh jagat dunia. Barang siapa seorang ibu yang melahirkan seorang bayi laki-laki, maka wajib disembelih dan wajib dibunuh. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ternyata apa yang diputuskan oleh kerajaan dan istana Fir'aun itu bagi Allah bukan suatu hal yang besar. Allah membuat satu skenario, yaitu ada seorang wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu dari ibu Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Semua bayi yang lahir berjenis laki-laki disembelih dan dibunuh, tapi kehendak Allah tidak dapat dikalahkan oleh kehendak manusia. Allah memberikan wahyu ketika ibunya Musa mengandung. Wahai ummi Musa,
wahai ibunya Musa, janganlah engkau khawatir ketika nanti engkau melahirkan seorang bayi dan pasti itu adalah bayi laki-laki. Susui dia. Tapi kalau engkau takut akan disembelih oleh Raja Fir'aun dan para tentara-tentaranya, alirkan dia ke sungai Nil. Jangan takut dan jangan susah. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Pasti aku akan kembalikan kepada dirimu dan aku jadikan dia nanti seorang utusan. Maka kekuatan makar Allah tidak akan dapat dikalahkan oleh makar manusia. Maka perintah Allah, wahyu dari Allah dilaksanakan oleh ibunya Musa. Karena ibunya Musa takut kalau seandainya nanti disusui di rumahnya, akan datang pasukan dari kerajaan Fir'aun dan akan menyembelih dan akan membunuh bayi yang baru lahir itu. Maka ibunya Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di satu tempat, kemudian dialirkan ke sungai Nil. Tiba-tiba sungai ini arusnya ke barat seumpamanya, tapi kota ini mengalir ke arah timur yang berlawanan. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kota itu mendekati tempat peristirahatan istri Raja Fir'aun, dan kemudian istrinya melihat dan memerintahkan kepada ajudannya untuk mengambil kota itu. Dan ternyata apa yang ada di dalam kota itu adalah seorang bayi yang gagah, seorang bayi mungil yang ganteng. Maka dari itu diambillah bayi dan diangkat menjadi seorang anak angkat oleh Siti Asyah, istri daripada Fir'aun. Meskipun pada mulanya Fir'aun menentang kepada istrinya untuk tidak mengambil anak yang diambil dari sungai Nil itu. Tapi karena Siti Aisyah tidak mempunyai anak, dan memang Allah sengaja tidak menjadikan bagi rahim Siti Aisyah untuk mendapatkan putra dari seorang raja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keduanya sepakat untuk menjadikan si bayi ini menjadi anak angkatnya dan dirawat, diasuh di dalam istana. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kemudian anak ini belajar bagaimana Fir'aun memimpin, bagaimana cara Fir'aun mengambil satu keputusan. Si Musa kecil ini selalu belajar kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Musa meskipun dirawat dan diasuh di dalam kerajaan dan istana, tapi Allah menanamkan akidah yang kuat bahwa Tuhan adalah Allah, bukan yang lainnya. Maka dari itu sesuai dengan petunjuk Allah, agar supaya Musa tidak terlena dengan kemewahan-kemewahan, agar Musa yang masih muda tidak menjadi anak yang cengeng, menjadi seperti putra mahkota, maka Nabi Musa harus keluar daripada istana dan belajar hidup bermasyarakat. Ketika Nabi Musa hidup bermasyarakat, Nabi Musa dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mukjizat-mukjizat. Di dalam Al-Quran ada 9 atau ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Musa untuk menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu tongkatnya bisa membelah lautan merah, bisa membelah laut merah, dan apabila dipukulkan ke batu, batu itu akan mengalirkan air yang sangat kencang sekali. Mukjizat ini sebagai kekuatan bagi Musa alaihissalam, yang kemudian Allah perintahkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha.
wahai Musa dan Harun, datanglah engkau berdua kepada Fir'aun, ajaklah dia untuk menyembah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Faqula qaulan layyinan, akan tetapi ajaklah dengan bahasa yang santun. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah diasuh oleh Fir'aun, tapi akidahnya tidak tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Nabi Musa dijadikan anak oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa diwajibkan berdakwah untuk mengajak Fir'aun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang santun. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan mengajak untuk menyembah kepada Allah, tentunya Fir'aun tidak segampang apa yang diajak oleh Nabi Musa. Dia menentang ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa selalu mengalah, mundur untuk menang, dan kembali untuk mengajak dengan etika yang benar. Seandainya Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, Fir'aun bisa membunuhnya. Tapi keduanya saling menghormati. Fir'aun telah mengasuh Nabi Musa. Nabi Musa telah merasakan selama hidupnya, hidup di istana dengan kemewahan-kemewahan yang ada di dalamnya. Maka kesamaan perasaan ini masing-masing menjaga untuk tidak mengadakan satu perlawanan. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Fir'aun menyembah kepada Allah dan mentauhidkannya. Hadirin, itulah satu iktibar yang benar, bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Allah bermacam-macam. Keyakinan-keyakinan juga Allah ciptakan. Allah menciptakan surga dan neraka. Tentunya Allah sudah mempersiapkan siapa yang akan tinggal di surga dan juga siapa yang akan tinggal di neraka. Rasulullah pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim ayyu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Rasulullah, tidak ada hak bagimu untuk memaksa seseorang. Apakah orang itu akan menyembahku ataupun akan mengingkariku. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Benar, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk menyembah sesembahan-sembahan yang kita yakini benar. Kita hanya diwajibkan untuk mengajak, tapi tidak berhak untuk memaksa mereka menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebenaran adalah milik Allah. Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Tugas kita adalah menyampaikan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan semua umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hidayah itu adalah haknya Allah.
Hidayah adalah zumnya Allah. Hidayah adalah wilayahnya Allah. Maka kita tidak dapat memaksakan seseorang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengajak semua umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, "Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin?" Wahai Muhammad, apakah engkau akan memaksakan dan membenci manusia sampai mereka beriman? Tidak. Kamu tidak ditugaskan untuk itu. Tugasmu adalah menyampaikan illal balaghul mubin, yaitu untuk menyampaikan kebenaran. Adapun hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sebagai sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tahwila, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bahwa siapapun yang ingkar dan juhud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menempatkannya ke dalam api neraka yang penuh dengan siksa-siksanya. Maka ingatlah kita semuanya, siapapun yang ingkar dan tidak menyembah kepada Allah, maka tempat kita adalah di neraka jahanam yang penuh dengan siksa-siksa yang mengerikan. Yang terakhir, saya ingin menasihatkan kepada para pemimpin-pemimpin kita bahwa kekuasaan itu tidak akan kekal, kekuasaan itu tidak akan abadi. Maka ingatlah bahwa semuanya kita akan mati. Orang berkuasa pun akan mati, ustadz pun mati, semua pun akan mati, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita ketika kita hidup di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan tahu kebaikan itu. Sedangkan orang yang berbuat kejahatan dan kebusukan, maka Allah juga akan mengetahuinya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal, apapun perbuatan itu semua akan tercatat di dalam Lauhil Mahfuz, di dalam kitab laporan pada masing-masing manusia. Hadirin sekalian rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah selalu mengingatkan kepada kita apabila kita melanggar, berbuat maksiat, berbuat dosa. Allah mengingatkan kita, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal wafa virus corona wal fahsya wal munkar. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan rakha'an sakha'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunlah segala dosa dan kesalahan orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ya Allah, jadikanlah perusahaan ini PT Palawija Ghosari. Ya Allah, jadikanlah PT Palawija Ghosari ini bermanfaat bagi umat. Ya Allah, jadikanlah PT Palawija Ghosari ini bermanfaat bagi umat manusia. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah usahanya. Ya Allah, jadikanlah para pendiri-pendirinya, beliau Bapak Haji Mudharsyah dan Bapak Jawar Arifin. Ya Allah, ampuni dosa keduanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni keduanya. Ya Allah, masukkanlah keduanya ke dalam surganya. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah para pemimpin-pemimpin di perusahaan ini amanah, jujur, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan, mengembangkan amal-amal yang baik sosial. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله